kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik. Wah, kakak harapkan adik-adik semua yang ada di rumah tetap sehat dan harus sehat pastinya. Jumpa lagi di IMPA hari ini. Hari Minggu pastinya ya adik-adik ya. Wah, adik-adik sudah siap semuanya, sudah duduk manis. Wah, luar biasa. Kakak senang kalau ngelihat adik-adik sudah siap. Pastikan di sebelahnya sudah ada apa? Sudah ada Alkitab. Kemudian ada apa juga? Uang persembahan ya. Nah, sudah ada? Kalau ada belum ada, ayo minta tolong mama papanya ya. Nah, untuk itu kita bangkit berdiri semuanya, kita menyanyi, kita harus bersukacita ya adik-adik. Kita nyanyi karena hari ini temanya patuhi dan lakukan yang akan dibawakan oleh Kamaya. Kita berarti harus mematuhi dan lakukan, berarti apa ya? Oh iya Kak, berarti kalau kerja sama-sama kita harus patuhi dan kita lakukan. Kita nyanyi, kita kerja sama-sama. Sama-sama, 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 kita kerja sama-sama, senanglah hati, kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan, kita kerja sama-sama, senanglah hati. Wah, kayaknya Kak Daniel mereka belum ada semangat nih, masih kita kerja. Jangan, kita harus semangat ya adik-adik ya, karena untuk Tuhan ya. Berarti sama-sama gerakan ya. Ayo sekali lagi. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati, kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Wah, makasih adik-adik yang sudah bersemangat pada hari ini. Kita nyanyi lagi satu buah lagu ya, supaya kita penuh sukacita walau kita di rumah. Sudah lama ya adik-adik, dari bulan Maret sampai sekarang. Tapi kakak yakin kalian harus tetap sukacita. Oke, kita nyanyi lagi satu buah lagu. Buatlah pelitaku terus menyala. Buatlah pelitaku terus bernyala. Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala sampai fajar agung mereka. Hosiana, 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 Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah, kita akan masuk dalam ibadah. Sebelum kita masuk ibadah, kita bersaat teduh ya adik-adik. Kak Uti, apa sih itu ya saat teduh? Saat teduh kita harus menyiapkan hati kita.
ya, tidak ngelihat kiri kanan. Karena kita mau beribadah adik-adik, kita harus apa yang selalu Kak Oti bilang dulu, kita harus sopan ya. Jadi kita saat teduh kita berdoa dalam hati, Tuhan kami siap untuk beribadah. Ya, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kita akan angkat satu pujian karena kita sudah memasuki ibadah. Satu pujian Kak Daniel, musik Kak Daniel, Kidung Ceria 4. Bila kulihat langit memikat, ku ingat Tuhanku. Bila ku susah, hati gelisah, ku ingat Tuhanku. Bait yang kedua adik-adik. Bila ku pandang laut bergelombang, ku ingat Tuhanku. Bila ku takut, bimbang dan kalut, ku ingat Tuhanku. Ya adik-adik, kita tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Sikapnya, ya, lipat tangan ya adik-adik, tutup mata, tidak usah lihat kiri dan kanan. Kita tunduk dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sampai dengan saat ini ya Tuhan, kami diberikan tubuh yang sehat. Saat ini ya Tuhan, kami ingin beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai dengan selesai. Berkatilah setiap kakak-kakak layan dan Kak Daniel yang membawakan musik. Kiranya penyertaan-Mu sempurna dalam ibadah ini sehingga ibadah ini dapat turut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, duduk. Oke, nah, sudah. Kita angkat satu pujian lagi ya adik-adik. Satu pujian sebelum kita masuk firman Tuhan. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 19, bait 1, 4, dan 5. Maha kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bait keempat. Mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bait 5. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Maya. Siapkan hati, siapkan Alkitab semuanya. Adik-adik, sebelum membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca
Alkitab dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami duduk tenang dan mendengar, serta dapat merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat belajar melalui firman yang kami dengarkan ini, bagaimana kami harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, bahkan juga kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan itu juga boleh menjadi berkat buat orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita akan tiba pada pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Adik-adik cari di perjanjian baru, jangan di perjanjian lama. Ya, kita akan baca ya adik-adik. Kak Maya baca, adik-adik ikuti dari rumah dengan Alkitabnya masing-masing. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya adik-adik, minggu ini adik-adik bertemu dengan Kak Maya di IMPA online. Tapi ini bukan pertama kalinya kan adik-adik melakukan IMPA secara online. Atau ada mungkin yang pernah absen. Sekian lama nggak ngikut IMPA online, baru kali ini ikut IMPA lagi. Nah adik-adik tetap semangat IMPA-nya ya. Nah adik-adik, pembacaan kita hari ini dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Tema kita hari ini patuhi dan lakukan. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca atau yang sudah mengenal huruf, coba adik-adik perhatikan tulisan yang akan tampil ini nanti ya. Terus disusun, dirangkai menjadi tulisan apa, menjadi kata apa tulisannya. Coba adik-adik lihat dulu ya nanti ya. Nah, sudah? Adik-adik bisa menebak tulisannya apa? Kalau disusun jadi apa? Jadi Yesus. Ya, adik-adik, Yesus dalam tulisan ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir ke dunia ini melalui kelahirannya. Kemudian Dia hadir untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk Kak Maya, untuk mama papa kita, untuk semua orang. Nah, adik-adik ingat nggak bahwa Yesus juga mengalami penderitaan. Dia mengalami penderitaan dan kematian di atas kayu salib. Waduh, kenapa kok sampai menderita dan mati di atas kayu salib ya? Nah, Yesus rela mati, rela menderita di atas kayu salib karena untuk menembus dosa kita manusia. Kenapa? Karena Ia mengasihi kita. Itu sebabnya kenapa Yesus sangat berarti dalam kehidupan kita manusia. Sangat berarti bagi kakak, sangat berarti bagi adik-adik, juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, yang terlebih penting lagi, Yesus mau dan rela melakukan itu, menjalani penderitaan dan kematian di kayu salib, karena Dia taat dan patuh. Pada siapa? Pada kehendak Bapanya. Nah,
Jadi Yesus patuh pada kehendak Allah Bapa. Ini adalah contoh dan teladan yang Yesus berikan kepada kita. Bagaimana Yesus patuh, dia mau melakukan apa yang diperintahkan Allah Bapa tanpa bersungut-sungut, tanpa membantah adik-adik ya. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diingatkan untuk kita patuh. Patuh itu adalah menurut, melakukan perintah, melakukan nasihat. Nah, itu patuh adik-adik ya. Adik-adik patuhnya kepada siapa? Terus patuh pada apa dong? Nah, patuhnya kepada orang tua atau mama papa kita, patuh kepada bapak ibu guru di sekolah atau yang mengajar kita secara daring, patuh juga kepada kakak lain sekolah minggu, ya kan? Nah, patuhnya kemudian terhadap apa? Patuh melakukan tugas belajar sesuai jam yang sudah ditentukan. Kemudian patuh juga ketika orang tua meminta kita membereskan mainan kita atau membereskan perlengkapan belajar kita atau tempat tidur kita setelah bangun tidur atau juga perlengkapan makan kita. Habis makan itu biasanya adik-adik kadang-kadang ada yang suka taruh sembarangan piringnya atau nggak dibawa ke tempat cuci piring. Nah, itu harus patuh juga melakukannya karena pasti mamanya kan udah kasih mengingatkan selesai makan piringnya yang kotor dibawa ke belakang. Nah, patuh terhadap apa lagi? Patuh mengerjakan tugas-tugas di rumah yang sudah dibagi oleh mama papanya buat kakak ataupun buat adik, ya kan? Patuh juga mengerjakan tugas sekolah, juga tugas sekolah minggu. Nah, patuh juga tidak jajan di sembarang tempat, kemudian tidak keluar tanpa menggunakan masker. Ada lagi nih yang sering adik-adik lakukan. Patuh untuk tidak memegang HP lama-lama. Jadi mamanya kasih jam nih, jamnya pegang HP hari ini untuk bermain game itu berapa jam, untuk belajar berapa jam. Nah, adik-adik harus patuhi sesuai waktu yang mama papa sudah tentukan. Jadi kalau jamnya untuk main, ya dipakai HP-nya untuk main. Tetapi untuk saatnya belajar, maka HP-nya atau komputernya harus dipergunakan untuk belajar. Itu kepatuhan juga yang kita perlukan adik-adik, yang harus adik-adik lakukan ya. Nah, patuh juga untuk tidur tepat waktu dan bangun juga pada saatnya. Bukan tidurnya malam-malam, terus bangunnya siang-siang. Mentang-mentang sekolahnya daring ya. Nah, itu juga kepatuhan yang harus adik-adik lakukan. Selain itu kita juga patuh terhadap peraturan di tempat di mana kita berada. Nah, misalnya adik-adik lihat gambar ini nih. Kak tunjukkan ya gambarnya ya. Ya, sudah kan? Ada gambar apa di situ? Dilarang membuang sampah sembarangan, berarti jangan lakukan buang sampah di situ karena ada tempat sampah yang sudah disiapkan. Kemudian ada apa lagi di situ? Misalnya adik-adik lagi di taman jalan-jalan di dekat rumah aja ya, nggak usah yang jauh-jauh tamannya. Di dekat rumah aja lewat di situ, terus ada tamannya, ada tulisan biasanya di situ. Ini tanamannya nggak boleh diinjak. Nah, itu jangan diinjak adik-adik. Kemudian mungkin juga ada larangan di situ tidak memetik bunga. Nah, bunganya itu untuk keindahan, jangan dipetik. Nah, itu juga jangan dipetik. Adik-adik jangan pura-pura tidak melihat atau tidak membaca. Kalau sekarang-sekarang ini nih, yang sering itu gambar yang nih. Nah, itu apa? Itu berarti ketika adik-adik berada di situ, adik-adik harus diingatkan untuk harus menggunakan masker. Jangan sampai nggak pakai masker. Tapi kalau bisa ya jangan keluar rumah. Hanya saja kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Udah banyak tempat kan ada gambar-gambar seperti itu diingatkan. Wajib menggunakan masker. Atau juga ada gambar nih. Nah, ini harap tenang, nggak boleh ribut. Jadi tenang juga. Jangan teriak-teriak di tempat itu adik-adik ya. Karena mungkin di tempat itu ada orang sedang beribadah atau mungkin ada di rumah sakit. Biasanya ada peraturan seperti itu di tempat-tempat seperti itu. Di rumah sakit mungkin atau di tempat beribadah. Nah, adik-adik, jadi kita patut melakukan kepatuhan-kepatuhan itu ya adik-adik ya. Nah, jadi patuh itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Supaya kita juga bisa tetap taat, tetap setia mengikut perintah Tuhan juga. Bahkan
lewat mama papa kita wujudkan kepatuhan kita itu juga ya adik-adik ya. Ya adik-adik, sebelum kakak menutup firman Tuhan kita pada hari ini, kakak berikan contoh dulu. Adik-adik coba tonton ya cuplikan cerita berikut ini. Ya adik-adik lihat ya nanti cuplikan ceritanya ini. Caleb! Time for dinner. I just cleaned the house, so remember, take your shoes off. Okay, Mom. We're clear for landing. Yeah! Caleb! Did Mommy tell you to take off your shoes? Yes. Mom worked very hard to clean the house today. How will she feel when she sees this? I'm sorry, Daddy. I know. Let's clean this up together. So that was a lot of work, right? Yeah. You know, if you had listened to Mommy, you wouldn't have had to do all that work. Dinner's ready. Come and eat. Come on, let's go get some food. Okay, Dad. Whoop! Move it over here. Okay. Beep, beep, beep. Okay, stop. What? Beep, beep, beep. Hey, you almost hit me. Sorry. Release the marble. What a mess! Caleb, it is time for family worship. Get your book. And pick up all these marbles. Someone could get hurt. Always listen to Mom and Daddy. Thank you. I'm so proud of you for obeying. Now, let's hurry up. Your sister and dad are waiting for us. Sophia, what do you see in this picture? Oh, good. Now everybody's here. Let's say a prayer to begin family worship. Ya, adik-adik udah lihat ya. Nah, itu tadi contohnya bagaimana teman kita namanya Kaylen. Nah, Kaylen ini adik-adik lagi main, terus mamanya panggil. Mamanya panggil untuk masuk makan malam di dalam rumah, tapi diingatkan, jangan lupa lepas sepatunya saat masuk rumah, karena mamanya baru habis bersih-bersih. Tapi adik-adik dia lupa, kan? Dia lupa ya. Dia lupa jadi dia masuk sama sepatunya. Ternyata lantai mamanya langsung jadi kotor lagi dong adik-adik. Terus diingatkan dia sama papanya. Loh, Kaylen, kan mama baru habis bersih-bersih. Wah, teman kita Kaylen ini langsung ingat bagaimana mamanya udah capek-capek bersihin, kemudian harus ngepel.
Nah, akhirnya karena Kaylen diingatkan, jadi akhirnya dia bersihkan lagi lantainya itu kan adik-adik ya. Jadi papanya ingatkan Kaylen, coba tadi patuhi apa yang mama bilang, lepas sepatu sebelum masuk ke dalam rumah. Pasti kamu tidak harus melakukan kerjaan ini, kamu tidak harus membersihkan lagi lantainya. Tapi karena tidak patuh, akhirnya Kaylen harus membersihkan lagi lantainya yang kotor lagi kan adik-adik, ya kan? Nah, terus ada lagi yang berikutnya. Bagaimana Kaylen lagi main nih tadi itu kan adik-adik lihat ya. Kemudian tahu-tahu kelerengnya berhamburan tuh. Mamanya bilang mereka mau diajak doa bersama keluarga. Terus tahu-tahu mamanya bilang, Kaylen sebelum berkumpul dengan keluarganya bereskan dulu karena kelereng yang berhamburan itu nanti bisa mencelakai orang lain. Nah, nanti kalau misalnya celakan kasihan kan ya kalau ada yang lewat terus jatuh gara-gara kelerengnya Kaylen yang berhamburan adik-adik. Terus Kaylen ingat-ingat, iya betul juga ya katanya mamanya. Nanti siapa tahu pas papanya keluar turun dari tangga terus injak mainannya, kepleset, jatuh. Kasihan kan papanya kan? Yang lebih parah lagi bisa berantakan rumahnya. Karena papanya udah jatuh, kena di lemari dan segala macamnya. Adik-adik lihat kan tadi gambarnya heboh sekali ya di rumahnya Kaylen. Kalau sampai papanya jatuh. Jadi Kaylen bayangkan, oh iya. Sebelum itu terjadi, Kaylen merapikan mainannya dulu. Kemudian membereskannya, meletakkannya pada tempatnya. Dan dia berkumpul bersama dengan keluarganya untuk berdoa bersama. Nah, adik-adik, kepatuhan Kaylen untuk mendengar apa yang mamanya sampaikan membuat bangga mama dan papanya. Jadi sikap Kaylen ini juga adik-adik menjadi contoh buat kita, buat adik-adik juga bagaimana dia patuh, adik-adik juga harus patuh terhadap orang tua. Ya, karena ini akan menjadi kebanggaan bagi orang tua kita ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Terlebih itu pasti akan menyenangkan hati Tuhan karena kita membuat orang tua kita juga senang dan bangga. Adik-adik pasti bisa melakukannya. Kita semua pasti bisa. Kita berusaha, Tuhan Yesus pasti akan menyertai. Tuhan Yesus memberkati kita dalam kehidupan kita. Adik-adik, nanti kalau adik-adik mau nonton video lengkapnya, kakak sampaikan linknya di bawah ini ya. Atau di bawah YouTube itu nanti ada linknya yang diberikan. Jadi adik-adik bisa nonton ulang. Karena yang tadi itu kan cuplikannya aja, oke? Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya kan semuanya? Kita akan merespon dengan satu pujian dari Kidung Ceria nomor 213, Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Bait yang kedua. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama dan kami renungkan, yang mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi anak-anak Tuhan yang patuh. Mampukan kami Tuhan dan tolonglah kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang patuh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami dalam rangkaian doa syafaat ini berdoa untuk gereja kami GPIB Shalom. Tuhan memberkati gereja kami, memberkati setiap pelayanan yang ada di gereja kami GPIB Shalom, dan juga memberkati para pelayan yang ada di gereja Shalom Tuhan.
Pak Pendeta Nestor, Ibu Pendeta Christine, dan juga Nona Pendeta Febri. Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka kepada jemaat Gereja GPIB Shalom. Agar kiranya Tuhan setiap pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap anggota jemaat. Kesehatan dan kekuatan para pendeta juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar mereka tetap senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Begitu juga dengan setiap anggota keluarga mereka Tuhan. Tuhan kiranya menjaga dan melindungi mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan kiranya tetap memberkati, menjaga, dan melindungi kami. Berikan selalu kesehatan dan kekuatan kepada kami Tuhan. Berikan hikmat, kepintaran kepada kami, agar kami juga dimampukan untuk belajar dengan tekun, tetap semangat belajar Tuhan, walaupun belajar dari rumah. Kami juga dengar-dengaran kepada Bapak Ibu guru kami yang memberikan kami tugas-tugas pelajaran, yang mengajarkan kepada kami pelajaran-pelajaran sekolah secara online. Mampukan kami Tuhan untuk mengikuti setiap pelajaran dengan baik, sehingga jika pada saatnya ujian kami juga dapat melaksanakan ujian kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami juga ketertiban ketika mengikuti pelajaran-pelajaran secara online. Begitu juga ketika kami beribadah secara online, Tuhan memberkati kami. Untuk kami impa dengan baik Tuhan, kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami di impa ataupun teman-teman kami di sekolah. Namun kiranya Tuhan tetap kiranya menyertai, melindungi kami, bahkan teman-teman kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami yang mendampingi kami ketika kami belajar secara online, ketika kami beribadah secara online. Berikan selalu kesehatan dan kekuatan kepada orang tua kami, agar mereka juga Tuhan di dalam tugas dan pekerjaan mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati usaha-usaha orang tua kami Tuhan, dalam mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan seisi rumah kami ada oma opa kami, tante, om kami, kakak, adik kami, saudara-saudara kami dalam rumah kami. Tuhan juga tetap memberkati, melindungi, dan menyertai mereka semua Tuhan. Kiranya kami semua dalam rumah kami dapat hidup rukun satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anggota keluarga kami, saudara kami, atau bahkan mungkin teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit. Tolong Tuhan agar mereka dapat segera pulih, baik melalui obat-obatan yang mereka minum, ataupun mungkin juga melalui perawatan orang tua, atau mungkin ada yang dalam perawatan para dokter Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sukacita yang dirasakan oleh teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini, yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan, kami tahu betapa bersukacitanya teman-teman kami karena pertambahan usia mereka. Biarlah semakin bertambah usia, teman-teman kami juga semakin pintar dan tetap rajin, taat dan setia kepada Tuhan, serta menghormati orang tua juga. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap orang tua mereka yang merawat, mendidik, dan membesarkan mereka. Tuhan juga tetap memberkati Tuhan di tengah sukacita teman-teman kami yang berulang tahun ini. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia, para pemimpin-pemimpin kami, dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang ada di daerah-daerah, bahkan di pelosok-pelosok daerah Tuhan. Agar kiranya para pemimpin bangsa kami dapat memimpin bangsa Indonesia, memimpin masyarakatnya dengan baik Tuhan, karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Berkati juga pemimpin kota kami di mana kami berada, yaitu kota Balikpapan. Berkati setiap para pemimpinnya agar memimpin kota dengan baik. Bahkan Tuhan, kami berterima kasih karena sampai saat ini kami boleh berada di kota kami Balikpapan dengan
kedamaian yang boleh kami rasakan saat ini. Tuhan kiranya tetap memberkati bangsa negara kami dan terlebih lagi kota kami Balikpapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan kiranya tetap menjaga dan melindungi kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun akan kesalahan-kesalahan kami yang mengecewakan hati Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin melalui perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan, yang tidak baik yang kami lakukan terhadap orang tua kami atau orang lain, yang itu mengecewakan Tuhan, karena apa yang kami lakukan itu tidak baik dan tidak benar. Ampunilah kami Tuhan, dan tolonglah supaya kami bisa memperbaiki diri lagi, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kiranya kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita tiba persembahan. Sudah siapkan kan dari awal, Kak Uti udah bilang disiapkan. Nah nanti adik-adik persembahannya ini minta tolong mama, papa, om, atau tante, atau kakak ya berarti ya. Kakak untuk bawa ke gereja atau mentransfer lewat bank ya. Pokoknya persembahan yang sudah dikumpulkan jangan lupa diingatkan ya, yang akan membawanya dan menyetornya adik-adik. Oke adik-adik, karena Tuhan sudah sungguh luar biasa memberikan kasih-Nya kepada kita patut untuk mengucap syukur, dan kita angkat satu pujian, sungguh berlimpah kasih-Mu, Kidung Ceria 290. Oke, musik Kak Daniel. Sungguh berlimpah kasih-Mu, ya Tuhan pada anak-Mu. Doa yang tulus dan benar, Tuhan selalu Kau dengar. Bait yang kedua. Ajarlah kami mengenal kehendak-Mu yang kekal. Tolonglah kami anak-Mu, hidup menurut maksud-Mu. Kita akan doa persembahan adik-adik, silakan berdiri semuanya. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, berlimpah sungguh kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan. Kiranya ya Tuhan, Kau memberkati persembahan yang sudah kami berikan ini, dan kiranya ya Tuhan dapat berguna dan dapat dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola ya Tuhan. Inilah doa, ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tiba di penghujung ibadah. Kita akan berdoa dulu sebelum kita selesaikan ibadah. Tapi kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 358. Tetap berdiri ya adik-adik. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali.
Yesus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Ya, adik-adik, kita berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena impa kami pada hari ini boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan juga memberikan persembahan syukur kami. Kami akan mengakhiri impa kami, biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, menjadi berkat juga bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih serta mengucap syukur. Amin. Yeay adik-adik, selesailah impa kita ya adik-adik. Ini selalu diucapkan selama impa. Pastinya adik-adik sudah hafal dan harus lakukan ya. Apa itu Kak Maya? Harus tetap semangat impa. Nah, dan tetap semangat juga apa? Belajar dari rumah ya. Walaupun dari rumah sih ya, tetap harus semangat ya. Dan Kak, Jaga kesehatan dan jaga kebersihan. ya betul, sering cuci tangan ya Kak ya. Betul. Oke, sampai jumpa adik-adik di impa minggu depan. Dan selesailah impa kita, sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.